kita udah bisa baca cuaca misalnya kan nih, kalau cuaca hujan misalnya kan kita perlu dicuk dulu ya. harus gitu ya, harus seperti itu. Jadi itu. Hujan Nah, itu. Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Oke, untuk semuanya para sahabat Kopsus, kita kembali lagi di podcast kesayangan kalian. Dan kali ini kita sudah masuk episode yang berkepala 3, udah 32. Kali ini saya kedatangan tamu. Ini mungkin ini ya, untuk sosial, tapi juga sangat menyeramkan kalau misalnya kita tidak mematuhi aturannya. Ini ada dari Hikat apa? Ya. Dari Bang apa Bang? Bang Harmaini. Bang Harmaini. Ya. Udah udah umur berapa Pak? Punya keluarga? Ini kalau tanya umur sensitif ini. Oh, aduh, iya juga ya, benar. Iya, ini harus ini pakai WA aja jawabnya ini. Yang jelas ya umur ya untuk hari ini 39 tahun. 39 tahun. Ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Udah punya anak, Bang? Alhamdulillah, anak 2 ya. 1 laki-laki dan 1 perempuan. 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Yap. Oke, berarti udah sepasang. Alhamdulillah. Pasang. Nah, Ikatama nih apa, Bang? Oh ya, ini langsung nih kelihatannya nih ya. Iya, maksudnya tuh aku pingin tahu dulu Ikatama ini sejenis apa? Apa himpunan pemuda atau apa? Baik. Sama kayak yang loreng-loreng sebelah gitu atau gimana gitu? Terima kasih. Ya, pertama saya ucapin terima kasih dulu ya kepada Wak Hamdan ya. Iya, nama kerennya ini yang sudah mengundang kami di sini nih. Eksklusif lagi ya. Eksklusif. Alhamdulillah. Ini mungkin pertama kali nih kita tampil ya di podcast ini. Mudah-mudahan ini sarana yang baik buat kita yang bersama untuk mensosialisasikan masalah keselamatan transportasi, khususnya keselamatan berlalu lintas. Baik, Pak Hamdan, mungkin sebelum kita mulai, boleh nggak saya nyampein pantun dulu nih? Boleh dong, kan kita di tanah Melayu. Oke, siap. Ini buat ini ya, para pendengar setia podcast Kopsus ya, dimanapun Anda berada. Mungkin saya untuk memulai ini, mungkin kita agak rileks dulu ya, santai. Nanti kalau yang mau bilang cakep silahkan gitu ya, seperti yang bilang yang biasa-biasanya. Berlayar ke Tanjung Samak. Naik kapal bernama Jelati. Cakep. Mari bersama kita simak. Tuh podcast Kopsus yang menarik. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Ada tepuk tangan di film yang mana ya? Ada tapi kita. Kelar nih. Ada tepuk tangan di film yang mana? Lalu Pak. Aduh, ya. Oke. Terus nih atau gimana nih? Lanjut. Atau mau ada lagi berarti pantun? Atau mau balas pantun lagi? Balas enggak? Kalau belum siap. Belum siap. Ini curang nih, tidak ada prepare. Ikatama biasa selalu tampil mengejutkan ya, surprise. Iya, benar, jadi ini menurut kami acara kita pada hari ini adalah surprise ya bagi Ikatama sendiri. Karena mungkin ini baru pertama kali juga nih diundang untuk ikut ini ya, saling berdiskusi. Iya, betul. Melalui podcast ini. Itu Bang Dan. Iya. Jadi kepanjangan dari Hikatama tadi? Oh iya. Baik, Hikatama sendiri adalah Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat. Oh, Himpunan Keselamatan. Iya. Aku kirain apa? Kirain apa tadi? Himpunan kakak. Aduh. Kakak adik nih. Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat itu akronimnya Hikatama. Hikatama. Oke. Seperti itu. Hikatama sendiri lahir di Pekanbaru ya, di Riau. Oh, lahir di Riau. Dan itu menjadi senasional nggak sih? Iya, kita kebetulan pusatnya di sini. Wow. DPP, Dewan Pengurus Pusat Hikatama. Alhamdulillah, sebenarnya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya bagi warga Riau karena ada masyarakat yang peduli gitu dengan keselamatan transportasi. Ya mungkin hari ini kita lihat di kota-kota besar ya yang sering menginformasikan masalah transportasi. Nah, hari ini juga di daerah harus ikut serta gitu ya. Betul. Di dalam transportasi itu sendiri. Makanya
kami pada waktu itu berkumpul ya bersama teman-teman. Ini ada yang dari akademisi, ada yang dari apa ya PNS gitu ya, ada dari kalangan pengusaha transportasi, ada wartawan juga, ada penggiat keselamatan transportasi. Kita ngumpul ya kan. Ini juga berangkat dari suatu keprihatinan kita ya terhadap rangkaian terjadinya kecelakaan transportasi itu sendiri. Seperti itu. Sehingga pada waktu itu tepatnya pada tanggal 1 Oktober ya tahun 2020 kita tetapkan hari jadi Hikatama. Seperti itu. Seperti itu ya. Pak Hamdan. Nah, tanggal berapa tadi? 1 Oktober. 1 Oktober makan-makan kita ya. Siap. Kita undang nih, wajib nih diundang ini Nggi. Undang ya. Diingatkan kita nanti. Oke. Seperti itu mungkin sekilas tentang Hikatama. Nah. Jadi Hikatama itu berarti produk asli Riau. Riau Pret. Aduh, Riau Pret. Bukan hanya ini ya. Riau Pret ya. Bukan hanya podcast khusus produk Riau. Waduh. Hikatama juga produk Riau gitu loh. Aduh. Tapi ini menarik gitu kalau kita bahas tentang keselamatan dan juga mungkin pengendara lah ya bahasa ini. Yang aku tahu tuh kayak Pekanbaru ini termasuk salah satu pengendara terbrutal. Waduh, terbrutal ini. Yang aku tahu bahkan data dari beberapa ini data dari lembaga survei juga ada yang mengatakan kita termasuk yang agresif lah. Dia tidak menyebut brutal kan. Kalau kitanya yang menganggap itu brutal ya kan. Iya. Kitanya yang menganggap barbar, tapi kita termasuk yang agresif dan kita lumayan masuk 5 besar karena peringkat satunya tetangga kita. Sumatera Barat, peringkat 1 Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat itu dia udah di motor jalannya udah di tengah, di klakson nggak minggir ya. Di klakson nggak mau dia deh jalan kuning, jalan. Tapi merasa milik sendiri ya. Apalagi kalau sama pacarnya ya. Iya betul. Ya itulah. Iya. Yang lain kayak nyewa mungkin ya. Lain kontrak. Iya. Tapi menariknya berarti Hikatama ini udah hadir udah berapa tahun? Ya kita kebetulan jalan sekitar 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun ini kan bulan Juli ya, berarti 2 tahun 8 bulan lah. 2 tahun 8 bulan. Menjelang kita nanti yang ketiga tahunnya nanti bulan Oktober nanti. Balita ya. Balita, masih balita ini, masih TK 0. Oh, TK 0. Iya. TK-nya di mana? Aduh. Waduh, ini bahaya nih. Iya ya. Belum ini ya, belum masukkan iklan ya. Belum. Siap. Oke. Ya mungkin kalau dihitung ya berdasarkan waktu kita tergolong organisasi yang masih baru ya, masih baru. Tapi udah lumayan lah 3 tahun. Iya, 3 tahun sih cukup lumayan. Tapi ya kita melihat memang persoalan transportasi itu kan begitu besar sebenarnya, terutama di lalu lintas jalan ini. Apalagi masalah kecelakaan ya. Ini kita udah hampir mau masuk ke substansi ini ya. Jadi ya mungkin 3 tahun menjelang 3 tahun ini ya Hikatama ya tampil pertama ya kami ingin membuat platform dulu ya bahwa Hikatama itu merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan transportasi. Kami juga ya menghimbau pentingnya mengutamakan selamat itu menjadi suatu kebutuhan. Jangan keselamatan menjadi suatu kebutuhan ya. Jangan kita berpikiran keselamatan itu adalah suatu kebetulan. Nah, ini bahaya juga kan kalau kita berpikir seperti itu. Makanya keselamatan itu ada proses di sana. Ya seperti kita naik kendaraan lah. Ya kan? Kalau kita misalnya mau pergi kerja, kita kan udah prepare nih rencanaannya seperti apa. Iya. Siapin helm, lihat cek motor dulu, lihat kelengkapan surat menyurat, terus kemudian ya kalau perlu kita udah bisa baca cuaca misalnya kan nih, kalau cuaca hujan misalnya kan kita perlu dicuk dulu ya. Harus gitu ya, harus seperti itu. Jadi hujan. Nah, itu namanya berpikir berkeselamatan seperti itu. Kita nggak buru-buru. Biasanya kan kita sudah nggak siap, buru-buru lagi ya. Bisa mau pergi kantor misalnya kan telat gitu kan. Telat. Wah, yang penting nih gimana biar cepat sampai di tempat kerja. Apalagi nih yang PNS biasanya seperti itu.
ngejar apel ya kan ya, bangunnya telat lagi ya, ngejar apel ngebut-ngebut di jalan, setel musik, dua musik sudah sampai nih. Sampai. Nah, dia pokoknya hitungannya musik. Satu musik 5 menit, 10 menit sudah nyampe. Oh, udahlah brutal. Seperti itu. Jadi keselamatan itu harus direncanakan sejak dini menurut saya ya, itu mulai dari dini. Kalau enggak ya susah. Mulai dari dini. Iya. Dari dini. Kan dari Kori ya. Bukan, dari dini. Ini yang sebelah, tetangga sebelah. Yes, seperti itu Pak Hamdan. Ya. Kalau kita bahas tentang transportasi, tentang bahas kecelakaan, kayaknya tidak lengkap kalau lo bahas yang om-om yang suka tegak di pinggir jalan pakai baju coklat. Siapa itu? Om-om. Om-om yang suka pakai rompi juga di warna-warni. Om-om ganteng ya. Om-om ganteng itu. Iya. Gimana? Sebenarnya kan om ganteng itu kan untuk menertibkan kan. Iya, betul. Tapi banyak orang yang kalau udah nampak om-om nih takut gitu. Iya. Benar. Mungkin ada kayak nafsu pedofil atau gimana gitu kan, takut dia gitu. Karena om-om. Bukan Pak polisi, kalau Pak polisi dia baik kan dia mengayomi. Ini om-om. Ini bahaya nih kalau om-om ini ada di jalan nih siang-siang lagi ya. Biasa om-om malam-malam ya keluarnya. Iya, biasa om-om malam-malam itu. Iya, memang ya itu ya persepsi lagi ya masyarakat. Memang masyarakat itu kan harusnya dia yang diikutin itu adalah aturan sebenarnya, bukan manusianya gitu ya. Kalau manusianya kan hanya sifatnya memberi himbauan ya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana dia memahami aturan itu gitu. Apalagi terkait dengan lalu lintas itu kan banyak sekali aturannya ya kan, lagi pasal-pasal gitu ya, nggak pakai helm sekian ya kan, itu yang mengikat kita gitu biar kita tertib. Ini aturannya saja dilanggar gitu kan, apalagi kok tidak ada aturan. Nah, seperti itu. Jadi ya kita harus ya boleh sekali-sekali lah membuka aturan gitu ya, membaca gitu. Sebenarnya lengkap deh aturan itu ya untuk selamat lalu lintas. Aturan itu lengkap. Cuman memang kadang kita di manusianya ini, lagi kalau lihat om-om itu tadi kan, dia jadinya wah kalau lihat om-om kadang-kadang tuh ya ada niat melanggar, nampak om-om malah melanggar. Itu gimana lagi tuh? Ya kan lagi lurus, nampak om-om, putar balik nih Purwodin loh. Malah melanggar malah 2 kali ya. Melanggar gitu. Iya. Tapi itu mungkin ketakutan, karena kalau orang takut berarti biasanya nggak lengkap. Iya, betul. Nah, itu tadi saya bilang kalau kita di awal sudah dipersiapkan ya, kita rencanakan perjalanan kita itu dengan benar, saya rasa ya nggak salah. Ya, artinya ya kecuali memang ya kita nggak tahu di lapangan ya, kita tidak bisa kontrol itu ya, tidak bisa lihat. Karena ya hari ini ya lapangan itu sifatnya dinamis gitu ya, apalagi petugas-petugas di lapangan ya, kita juga nggak bisa kontrol. Tapi kan aturan itu tetap ada. Om tuh juga bisa juga salah sesuai juga bisa. Bekerja juga sesuai SOP gitu kan. Oke. Jadi ya masyarakat juga harus tahu sebenarnya bagaimana proses di lapangan gitu ya. Misalnya ada penegakan hukum, ada penertiban segala macam itu, masyarakat juga harus teredukasi gitu ya. Jangan sampai kaget seperti yang tadi gitu loh, tiba-tiba lagi ngebut di depan ada om langsung banting setir ya kan, balik kanan langsung sampai rumah lagi gitu, ngambil rupanya helmnya lupa. Nah seperti itu Pak. Aduh, iya aku juga pernah sih bawa pakai motor tuh lupa pakai helm, maksudnya lupa pakai helm, udah jalan baru ingat, oh iya helm, yalah bodoh lah, lanjut aja. Jangan itu bahaya. Ya tapi dekat juga betul. Ya. Nah itu juga salah satu juga ya yang fenomena yang saat ini ya, artinya orang itu berpikiran pragmatis, artinya keselamatan itu bisa diukur dengan jarak gitu ya. Waduh, iya juga ya. Ke warung doang gitu kan pakai helm kan lucu gitu kan. Atau mau ke pasar masa nggak boleh pakai sendal, pakai sepatu bot misalnya kan. Kan itu juga image gitu kan, tapi sebenarnya keselamatan itu harusnya detail gitu ya. Aku takut kalau pakai helm itu ngurus rambut. Wah, itu ibu-ibu itu biasanya yang pakai konde gitu kan. Tapi nggak apa-apa daripada kalau ibu itu dia kalau pakai konde itu suka digantungin lagi. Iya, aja helm itu kayak cuman sekitar gini tuh. Ya lebih baik rambutnya rusak sedikit nih, tapi daripada nanti yang dalamnya rusak. Bahaya, ngeri kita kan. Nah, makanya di tubuh kita ini kan yang organ yang paling vital kan di kepala ya. Makanya kepala itu wajib dilindungi ya kalau berkendara. Makanya
kita di Katama juga sering mensosialisasikan ke masyarakat, ke adik-adik sekolah gitu kan, bahwa pentingnya berkendara dengan menggunakan helm seperti itu. Kira-kira Ikatan ini bisa survei atau bisa tempat pengaduan juga, atau maksudnya tuh sebagai kayak wadah pengaduannya, kayak misalnya dia punya problematika soal jalanan, transportasi, atau juga ya aduan, atau kayak survei bisa jadi, atau bagaimana kalau kita kan di Katama ini juga bersandar pada aturan ya, undang-undang lalu lintas dan jalan itu. Di sana diatur ya, salah satu pasal itu menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat ada di dalam penyelenggaraan transportasi itu. Jadi bahasa pasalnya itu peran serta masyarakat. Nah, masyarakat itu berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi. Nanti diatur lagi itu di peraturan menteri itu ya, Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan LLAJ. Jadi peran serta masyarakat itu dikelompokkan lagi apa saja yang boleh dilakukan. Nah, di dalam aturan itu peran serta masyarakat itu kan bisa dilakukan secara perorangan, kelompok, ya kan, pribadi dan organisasi. Nah, akhirnya kami pada waktu itu memilih organisasi ya. Karena kalau kita bicara organisasi kan lebih besar, lebih banyak gitu kan. Karena kalau kita partai ya? Bukan, kita menyuarakan aspirasi itu kan kalau rame-rame kan enak. Kadang-kadang kalau sendiri-sendiri ini serem juga ya. Ngomong takut kita ya. Nah, makanya udah, karena ini kasusnya juga besar, tingkat kecelakaan besar, kita harus buat organisasi yang besar juga, harus seimbang gitu kan. Makanya kami buat namanya bentuk organisasi gitu. Berdasarkan survei tadi kita lumayan nanti masuk barbar, akhirnya terciptalah Ikatama mungkin. Jadi gini, artinya dalam tugas yang diamanahkan ya dalam peraturan tersebut, bahwa organisasi itu bisa dia sebagai ini ya, memberikan masukan, saran dan pendapat kepada pemerintah, pada penyelenggara transportasi itu sendiri. Penyelenggara LLAJ itu kan ada 3 ya, Kementerian Perhubungan misalnya kan, ada Kepolisian, ada PUPR, ada Kementerian Kesehatan sendiri. Nah, itu yang berperan banyak stakeholder yang terlibat. Jadi yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi, apa saja yang bisa berperan ya Ikatama di sini bisa. Kami bukan hanya menerima aspirasi, kami yang melaporkan langsung kalau ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan aturan, ya kan, yang tidak sesuai. Kayak ini markanya hilang. Ya bisa. Itu bentuk peran serta masyarakat. Boleh, itu diperbolehkan berdasarkan undang-undang dan peraturan. Jadi masyarakat itu berperan serta, artinya dia melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai atau ada sesuatu yang membahayakan nih di jalan raya. Kita bisa sampaikan kepada pemerintah secara langsung, baik kalau di dalam aturan tersebut bisa disampaikan melalui media foto gitu ya, bisa difoto atau bersurat segala macam, itu bisa. Kemudian juga kita bisa melaporkan juga ini terhadap misalnya ada operator misalnya nih, bukan umum nih, yang tidak benar ya, tidak menyelenggarakan sistem keselamatan yang udah ngetem sembarangan. Itu bisa, boleh. Jadi yang membahayakan mereka gitu, atau mereka naik travel A misalnya kan. Aku dulu busway itu ya. Nah, boleh kalau merasa busway kok ngebut-ngebut nih Pak, padahal kecepatannya kan nggak boleh gitu kan. Boleh dilaporkan. Ya. Nah, aturan itu sebenarnya difasilitasi oleh pemerintah. Makanya kami di sini ya pelan-pelan dulu ya, artinya kita tahapannya dalam tahap memberikan masukan berupa tertulis gitu kan, saran. Kita belum sampai, artinya belum sampai yang sifatnya tegas gitu kan. Oh ini kalau nggak ini begini-begini ya, belum. Tegas biar tugas om-om ya. Ya belum sampai ke sana. Tegas biarin om-om aja bertindak ya. Om semua iya gitu ceritanya. Oke. Jadi kita juga live noise, jadi eksklusif untuk live di noise. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Ada yang mau ngasih pandangan ini, boleh, tentang transportasi. Dan aku mau nanya tentang satu hal nih. Aku mau nanya tentang tilang elektronik. Ya, aku awal-awalnya memang kayak bingung dengan apa nih? Foto mungkin ya, ngajak foto mungkin. Akhirnya berhenti buka helm. Soalnya dulu flash kan. Akhirnya berhenti di depan situ, buka helm langsung gini. Aduh. Enggak separah itu juga, mungkin anak-anak mungkin ada mungkin. Aduh. Itu tuh sebenarnya sistemnya gimana sih kalau boleh tahu? Ya dari plan. Apa benar-benar itu ketilang atau gimana, atau nanti coba? Kalau ETRE ya, Electronic Road Enforcement ya, itu salah satu program unggulan dari kepolisian ya untuk menegakkan hukum secara elektronik. Ini sebenarnya sangat efektif sekali ya untuk
mengantisipasi pelanggar lalu lintas. Karena kan kalau selama ini kan eh, polisi itu selalu berdiri ya di simpang atau di sisi jalan. Itu kan secara fisik mungkin terbatas ya, waktu segala macam. Dan juga artinya ini terobosan sebenarnya ETLE ini. Artinya untuk mengcapture ya. Kalau sistem kerja ETLE itu mengcapture pelanggar lalu lintas. Jadi nanti dia bentuk kamera, ada rekaman di situ. Jadi nanti misalnya nih kita pakai naik kendaraan roda 4 gitu kan, kita nggak pakai sabuk pengaman, nanti tergambar di situ, terfoto. Nah itu nanti akan direkam dan diambil datanya sesuaikan dengan kendaraan yang kendaraan yang tercapture pada saat itu gitu. Jadi seperti itu. Aku kalau udah mau lewat situ, kalau misalnya nampak tanpa keren, platnya tutup. Iya betul. Jadi sistem itu sebenarnya bekerja. Gitu. Saya juga survei beberapa tempat ya di Pulau Jawa itu sangat efektif. Artinya memang tingkat pelanggarannya tinggi, tapi keinginan masyarakat untuk membayar denda itu juga tinggi gitu. Itu dendanya gimana itu? Dendanya ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan undang-undang lalu lintas ya. Di sana juga jelas, misalnya tidak pakai helm nih, misalnya kalau tidak salah saya misalnya 250.000. Oh itu ada surat tilang datang ada, ke nanti rumah dikirim, atau gimana? Jadi surat cinta loh kita dari kepolisian, dikirim bahwa Anda tanggal sekian, jam sekian, fotonya pun ada gitu. Oke, jadi surat cinta dari Om datang terus nanti dibilang Anda melakukan pelanggaran, harap melapor. Nah itu biasanya nanti untuk pembayarannya tuh bisa ikut lewat ini ya, membayar pajak kendaraan ya biasanya di. Ada yang itu juga. Tambah malas ke orang bayar pajak. Ya itu salah satu sisi juga ya sebenarnya. Iya. Ada juga yang langsung datang gitu ya ke pengadilan juga untuk karena ETLE ini nanti berimbas juga kepada SIM dan informasinya ya SIM-nya juga bisa dibekukan sementara. Bisa dibekukan bisa, ya. tapi ini nggak tahu ya sistem itu kepolisian nanti lah. Mungkin nanti ini bisa, nanti ya bisa. untuk jelasin itu. Siapa ya? Nah, kami tentunya dari pertama ingin mengedukasi masyarakat bahwa sekarang sudah ada sistem pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas itu berupa ETLE. Kami juga pernah mensolidasikan loh bahwa Hamdan juga dulu pertama kali setelah ETLE itu di launching, kami di Katama juga ngadain ini webinar gitu ya. Iya. Kami membuka semacam diskusi juga sekaligus tanya jawab. Nah, kami undang ya yang pemilik ETLE sendiri, langsung kami undang di sana. Nah, seperti itu. Jadi kami sudah mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Ikut serta untuk Iya, serta ini ada aturan baru nih kan. Iya. Aku nggak tahu nih ada aturan baru semacam ini. Padahal aturan itu kalau udah pernah dipublikasikan, di-share ke media, tahu nggak tahu orang, ya ketika dia udah dalam keadaan kena ya kena. Dia tidak bisa membelot. Ada nggak sih di Pekanbaru ini kira-kira kayak wacana dipasang voice over kayak yang di Bandung? Mungkin ya keren sih kalau itu misalnya voice over ya, jadi bisa jadi ya itu macam ingatan juga ya sebenarnya. Iya. Dulu kocak juga kan. Dulu gitu. pernah juga loh. Dulu biasanya kalau di beberapa wilayah ya di Pulau Jawa itu dia persimpangan itu kan ada voice itu ya. Informasi peringatan itu kan sering tuh kalau disampaikan gitu kan, kita sering juga lihat tuh ada juga YouTube-nya itu yang mbak-mbak itu yang nggak pakai helm nanti dia omongin gitu kan. Mbak-mbak itu tolong itu agak minggir gitu ya, helmnya dipakai ke YouTube biar malu kan. Udah masuk, udah ada yang masuk. Iya di Pekanbaru tuh coba nanti. Takutnya ada yang pansos dia kan sengaja dia masuk ke sana. Malah ini ya malah viral ya. Iya langsung dibentangkan ya. Subscribe ini gitu ya. Boleh. Yang penting jangan melanggar. Iya, jangan melanggar. Kita harus jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Kalau nyebrang cuman bawa tulisan namanya boleh kan nyebrang di trotoar gitu kan. Iya, betul. Ya di bawah tulisan namanya spanduk besar-besar. Ayo follow ini, boleh. Kalau perlu ya kita tiru ya kayak yang lagi ngetren ya di Citayam ini ya. Tapi kan harusnya kan itu bisa jadi ajang promosi keselamatan harusnya kan. Pakai helm gitu ya, pakai apa terus jalan-jalan. Malah ada unsur edukasinya gitu menurut saya. Ya, jadi kalau ini mah transportasi fashion Pekanbaru. Bisa. Pekanbaru transportasi boleh. Iya, boleh namanya ya. Bisa. Iya. Tapi ini seru nih kalau kita transportasi
Maksudnya kita kemana-mana butuh transportasi kan. Betul, betul. Kemanapun itu ya kita butuhnya, mau pasti bergerak jauh, kita mau pakai kendaraan umum atau kendaraan dekat. Aku mau nanya tentang tol. Tol, jalan Kan tol. baru alhamdulillah sudah punya tol. Ya, Pertanyaannya, aku lumayan gedek ya. Kalau gedek kan ini, tapi kayak ini ya, kayak merasa kayak risih dengan kok ruasnya cuma 2 gitu, enggak kenapa enggak 4 gitu Iya. kan. Kayak di Jakarta kan enak gitu, ruasnya banyak, panjang, lebar gitu Iya, kan, iya, bisa main bola pun bisa di situ gitu. betul. Iya. Kalau jalan tol sendiri tentunya punya ini ya, punya standar sendiri ya sebenarnya. Kalau kita bawa ke Enggak tahu kalau aku standar. iya, standar bukan yang itu motor itu. Oh, iya. Standar juga kan. Ukuran gitu ya, Ukuran. ukuran. Jadi punya ukuran sendiri untuk jalan tol. Setahu saya seperti itu. Terkait dengan jalan sebenarnya kalau aturan jalan itu sebelum dioperasikan dia wajib melaksanakan uji fungsi layak jalan dulu. Uji fungsi Layak jalan. Layak nggak jalan itu dilalui? Agar apa? Agar kendaraan bisa aman dan selamat. Mungkin kelihatannya kecil ya, seperti di Pak Hamdan bilang kok nggak terlalu lebar ya, kok nggak kayak yang di Pulau Jawa itu lebar-lebar sampai 3 lajur gitu kan? Pakai pala Iya. bisa pesawat Iya mendarat di bisa. situ, Kalau gitu di sini kan ngeri juga kan kelihatannya, tapi ya kita juga tidak bisa juga ya ini mengatakan oh ini kok nggak standar padahal dia sudah beroperasi ya. Kita pikir itu mungkin Iya, sudah sangat membantu sebenarnya. sudah layak sebenarnya karena dari informasi dari pihak jalan tol kami pernah juga itu sebenarnya menanyakan itu ya tentang layak fungsi jalan-jalan tol itu dan mereka menyatakan itu sudah layak, artinya ya udah aman gitu ya, aman untuk dilalui. Jadi sebenarnya masyarakat juga berhak juga ya mencari informasi seperti apa yang Pak Hamdan bilang tadi. Nah, itu kan harus dijelaskan sebenarnya, harus dibuka Betul, ke publish. betul. Jalan ini sudah benar loh, ukurannya sudah oke gitu kan. Anda boleh Jadi dia memang ada standarnya. sudah, luasnya iya. gitu. Ya, tapi itu kan secara teknis ya nanti mungkin pihak-pihak terkait lah yang bisa menjelaskan itu Oke. lebarnya berapa, terus tikungannya berapa. Atau mungkin disesuaikan kita dia belum padat mungkin ya. Ya, saya rasa ada juga itu termasuk studi itu kan masuk dalam studi kelayakan ya biasanya ya untuk pembangunan suatu suatu infrastruktur atau kawasan itu pasti ada uji kelayakannya dulu. Ini kalau sekian nanti balik modalnya berapa tahun kan seperti itu. Saya rasa sudah ada uji kelayakannya. Jadi Mungkin nanti next baru kita ada bisa, pelebaran. iya bisa jadi karena kan dia sudah membebasin itu ya. Luas Banget kan? luas. Wah. Sebenarnya kalau ditengok ujungnya sampai Ya, sebenarnya kan bisa sampai ujung situ gitu kan, kenapa Betul. 3 gitu. Iya. Ya itu ya kemarin kan kita juga sempat menyoroti ya jalan tol Permai ya Pekanbaru Dumai ini karena Oh iya, memang Perma. pada waktu itu tingkat kecelakaannya cukup banyak juga ya Kalau yang perenang kan baru Bangkinang. ya renang itu boleh itu diusulin tuh namanya itu renang ya Berenang ya. Tuh belum ada ya? belum. Berenang. Nah, jadi kita Ikat Ama juga beberapa kesempatan berkolaborasi juga ya dengan Pulau Permai kemarin itu ya dengan motonya setuju kalau motonya. Ini maaf Pak Indrayana ya, ini GM-nya Pulau Permai ini saya gunakan namanya setuju itu selamat sampai tujuan. Jadi mereka punya moto juga Selamat sampai tujuan, setuju. Kita harus setuju, mana-mana kita harus setuju. Jadi itu mungkin informasi ya tentang jalan tol. Di tujuh selamat sampai tujuan itu Iya. juga informasi sebenarnya. Iya. Pak selamat sampai tujuan gitu kan. Bisa juga. Aduh. Nanti kalau teman-teman nonton ini apa nih kok jadi jokes sama bapak ya? Iya. Tidak apa kan. Jadi hiburan. Kalau Hamdan sendiri pernah ini nggak gunain jalan tol Permai nggak? Pernah. Kemana? Ya ke Dumai ya sih. Dumai ya? Ya. Oh. Ada ini di Dumai. Ya artinya saya menilai Ini tuh ada punya keresahan di situ kan. Iya. Maksudnya ada yang bagian mengecil Iya. lagi kayak ini nih ya. artinya orang seperti Pak Hamdan ini kan sensitif ya dengan isu seperti itu gitu. Iya. Nah, itu yang kita harapkan masyarakat sebenarnya. Artinya kita itu harus aware ya dengan lingkungan sekitar gitu. Artinya kan dengan sendirinya kita waspada gitu kan, hati-hati loh hal seperti ini gitu kan. Seperti itu. Ini yang harus sebenarnya dicontoh oleh masyarakat lainnya, teman-teman lainnya ya. Artinya kalau di jalan saat berkendara itu kita harus memiliki pikiran yang kritis terhadap lingkungan. Jadi sehingga dengan sendirinya kita tuh timbul rasa antisipasi gitu kan. Seperti itu. Bukan naik kendaraan itu nggak mikirin, yang penting gua sampai ke tempat tujuan, tuh belakang gitu, nggak seperti itu. Jadi kita Iya, harus iya, kritis gitu. Dan aku yakin ketika teman-teman penonton
siapa pengendara paling jelek, orang tua paling jelek. iya. Seperti itu. Iya. Oke. Kalau kita kendaraan bermotor terus aturan-aturan lengkap itu kan pasti ada yang namanya tilang. Kamu pernah kena tilang nggak sih? Waduh, ini kalau kena tilang saya rasa semua pernah ngalamin ya. Iya, saya juga pernah. Seingat saya pernah sih dulu ya. Makanya saya juga bawa ini perasaan jadinya. Iya, ini pribadi. Sensitif semua ini ya. orang pernah Iya. kena tilang. Iya, gitu kan. karena ini ada kaitannya Hamdan nanti. Kalau aku kena tilang telepon om. Oh, bantu om. Oh, itu sakti kalau itu ya. Ada kontak khusus ya kalau kena tilang ya. Iya. Tapi yang diomong om itu juga bukan dari sana. Oh, sebenarnya. gitu. Ya. Minta duit, maksudnya minta duit. Salah duit ini ya. Motor ketahan. Oh, iya. Balik ada kalau sana nih ya. Iya, kalau pengalaman sendiri sih ya saya juga pernah ya beberapa kali. Makanya saya sih berangkat dari jiwa perjalanan hidup saya artinya sampai ke ini sampai saya membuat organisasi ini sebenarnya penebusan dosa juga. Waduh. Seperti itu. Jadi Serut. artinya udah ngapain masa muda tuh tua banget nih sekarang. Jadi waktu itu ya kita kan kalau berkendara ini kan ya ugal-ugalan juga ya zaman dulu ya. Artinya saya juga pernah itu cuma berdua sama teman saya waktu kuliah itu naik kendaraan bermotor roda 2. Ini biasa kalau di persimpangan itu lampu merah tuh kan kita pasti mau cepet-cepetan nih. Udah kuning menuju kuning ke hijau ya. Oh iya biasanya kayak kan juga dulu ada waktu kan iya. ya. Ada waktunya kalau udah lihat wah ini nyampe. Iya. Akhirnya putus nih kan. Akhirnya nggak putus saya. Jadi pas di tengah tuh rupanya saya ngebut juga. Akhirnya ketemu saya di jalan. Ya alhamdulillah teman saya 10 jahitan lah kaki dan kepalanya. Alhamdulillah. Saya terkapar terus ya dilihatin sama orang gitu kan. Mungkin orang juga mati lah situ tuh ya kan karena kelalaian. Takut juga sih maksudnya. Tapi jadi saksi biasanya. Iya, itu. Nah, jadi berangkat juga seperti itulah saya mikir saya aja mungkin yang seperti ini kok melanggar gitu ya, gimana teman-teman yang mungkin belum tahu ya masalah lalu lintas ya kan. Jadi ada macam ini ya keterpanggilan hati sebenarnya untuk ini gerakan hati gitu kan. Ya udahlah pokoknya ini kita harus perbaiki ini gitu. Kayak timbul lah organisasi itu ceritanya. Oke, mantap. Iya. Terus waktu itu nggak ditilang loh. Atau nggak ada polisi ya? Dia bingung juga, nggak ditilang loh motor. Saya langsung bawa pulang. Langsung cepat gitu ya. Langsung cepat pulang. Iya. Tapi kan hilangnya di rumah sakit. Iya. Untung nggak datang ya dia bawa tilang rumah sakit. Iya. Maksudnya yang ngasih surat tilangnya beda. Ini gitu yang ngasih surat tilangnya dia cewek pakai baju putih. Itu nggak ngasih tilang, itu ngasihnya obat bius. Iya, itu pengalaman sih ya. Jadi ada juga sih beberapa juga nggak pakai helm gitu ya. Lagi jalan-jalan sore, apalagi saya kan dari Tembilahan ini kan biasa kalau di Tembilahan. Di ini itu kan kalau sore-sore itu udah ya seperti Pak Hamdan bilang tadi, jalan keliling parit ya. Nggak mau rambutnya karena baru mandi ya kalau sore kan betul. Nggak mau rambut basahnya ngap kena helm ya udah semua pada helm keliling gitu kan. Itu. Aku dulu pernah bilang juga gitu. Terus kalau misalnya pakai helm tuh ini tanda pendatang atau enggak pendatang? Oh, malah itu ya. Iya bisa. Kalau misalnya kami pakai helm asli. Pendatang nih. Yang enggak pakai helm pasti asli Tembilahan gitu ya. Iya gitu. Iya itu harusnya ya. Islam maafkan. Itu ya juga ya karena memang itu ya jadi budaya akhirnya kan karena pembiaran tadi menurut saya ya, harusnya kan ya walaupun tadi jaraknya dekat atau cuma mau ke situ atau cuma ke sana ya wajib helm. Itu sih kata kuncinya ya, kita nggak usah mikir. Tapi kalau aku kayak ke warung depan mana? Warung sebelah. Iya. Itu boleh juga kalau itu saya kasih ini pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan ini. Iya kan? Jangan pakai tidur pun pakai helm nih, jangan-jangan. Oh, aduh. Ya gitulah. Tentang lalu lintas. Nggak ada rencana bikin lober-loberan seperti ini, Pak? Ya, benar-benar ini kami juga terinspirasi nih sebenarnya dari podcastnya khusus ini ya. Aduh. Walau obrolannya santai tapi cukup ini ya. Kadang-kadang menyayat hati
juga, kadang-kadang menggelitik juga Oh, gitu iya, ya, iya, kadang iya. ya nggak apa-apa Ya, itu suatu ini ya apa ya karya yang bisa. Nah, jadi kami juga mau ini rencana ke depan juga di Katama ini juga ada saluran komunikasi sebenarnya. oh, Gitu. Jadi kami mau keren. berpodcast juga nih Wahai Katama. Jadi datang ke sini ini bukan hanya sebagai tamu dalam bicara, ini mau sebenarnya mau nyuri ilmunya juga ini. Aduh. mau di ini nih, mau di copy paste nih. Gimana caranya nih? Apa Anggi ini kita copy paste ini apanya? Nih alat-alatnya gimana nih? Jadi Ya boleh. Ntar dibantuin. ya, jadi kami dari tim juga kemarin baru sampai membawa judulnya dulu ya, biar judulnya kan simbol ya, jadi biar orang mudah untuk mengingat. Rencana memang judulnya ini agak lebih satir ya, yang lebih sensitif gitu, karena dengan nama ini saya rasa Pak siapapun pasti tahu ya dengan yang kami buat nama kami ini. Ini ya, apa boleh di launching sekarang namanya nih, Anggi? Boleh ya? Boleh aja, boleh. Boleh ya? Boleh ya. Oh. Karena kan nanti tayangnya paling kan 2 seminggu lagi kan. Ya, alhamdulillah kita juga rencana ingin membuat podcast, mungkin noise juga sekalian nih ya untuk sarana informasi kami untuk mensosialisasikan keselamatan kepada masyarakat. Jadi mungkin kalau judulnya judul apa? Iya boleh judul. Nama podcast, nama produksinya ya. Iya. Ya, rencana kami nama itu Ketilang. Ketilang. Ya, kan adanya lagunya tuh. Hafal nggak? Apa itu? Lagu Ketilang tuh. Gimana? Burung ketilang Aduh, berbunyi. itu Bersiul. Kutilang tuh ya. Kutilang, kurus tinggal dulu. Nah, mungkin kami Apa sih ada kepanjangan tuh? ya kepanjangannya itu keselamatan transportasi dan pelanggaran. Jadi ini identik gitu. Orang yang selamat pasti tertib. Orang yang nggak selamat pasti diawali dengan pelanggaran. Nanti tamunya korban-korban Bisa. Atau bukan hanya korban, ini yang punya kewenangan juga bisa kita panggil ini. Kok dia bisa jadi korban gitu loh? Atau nanti kita dudukkan yang om-om sama korban. Bisa. Kan sama tuh. Korban. Korbannya ngadu Iya. sama om. Saya punya perusahaan nih. Jadi ya. Ibaratnya guru sama murid dipanggil ya kan. Nah, bodoh ya. Ini gurunya gimana ngajarinnya? Iya. Kita sidang ya. Ya seperti itu. Ya itu sih usulan dari teman-teman di Katama sendiri ya, biar kita maksimal ini ya mempromosikan masalah keselamatan dalam berlintas. Intinya kita nih mendorong ya, membantu kinerja pemerintah, kinerja pihak kepolisian. Ya, kita tahu hari ini kan kerja kepolisian ini kan bukan hanya itu ya, banyak sekali kerjaan yang harus diemban oleh pemerintah dan kepolisian. Jadi masyarakat juga ikut berperan di sana, ikut membantu gitu. Kalau ini tidak didukung oleh masyarakat, ya harapan kita ya susah ya mencapai zero accident itu. Kita kan ada target nih sebenarnya zero accident di Indonesia itu. Targetnya itu kan dibuat dalam rentang waktu yang cukup lama ya, 25 tahun. Zero. Susah, gimana mau zero? Ya kan? Gimana mau zero? Susah. Kalau ke pasar aja naik sendal jepit misalnya, naik motor misalnya kan seperti itu. Ya tapi sebelum sebenarnya tadi udah mau closing tapi pingin nanya nih. Siap. Halo, salam kenal. Ya, halo Ricky. 16. Halo. Aku mau nanya tentang ini. Apa nama? Kayak sendal jepit. Kenapa aturan dengan dilarangnya motor dengan sendal jepit itu kenapa? Ya, karena begini ya. Karena agak aneh kan maksudnya. Kenapa harus dilarang gitu? Sebenarnya polisi nggak melarang orang menggunakan sendal jepit ya, karena dalam aturan sendiri kan tidak ada berbunyi pasal kalau pakai sandal jepit dikenain denda sekian tuh nggak ada. Artinya pihak kepolisian ini melihat ada potensi kerawanan di situ. Artinya nama yang kita pakai sandal jepit ini kan pertama kecelakaan kita itu akan fatal gitu. Ya, kita kembali bermulai. Biar harga sepatu nggak kalah pamor sama sendal jepit. Wah, ini ada pendapat dari Rifki katanya. Kenapa tadi pakai sendal jepit? Biar harga sepatu nggak kalah pamor sama sendal jepit. Iya, soalnya sendal jepit udah dipakai ini artis Korea soalnya. Oh gitu ya. Ya tadi melanjutin ya. Tadi kenapa sih kita lanjutkan sebenarnya kan pakai sendal jepit? Karena memang kita melihat dari resiko yang ditimbulkan. Karena kan kalau sendal jepit kan tidak ada perlindungan langsung. Ya kan kalau di sepeda motor misalnya,
kan engine kendaraan itu kan panas itu kan misalnya nih. Kalau nempel sih kulit kita pasti langsung angin kan, terbakar gitu kan. Nah, apalagi kejadian kecelakaan pasti itu. Pasti yang menjadi yang efek paling kena dari akibat bentur itu pasti kaki kulit itu pasti rusak semua. Makanya kalau pakai sepatu minimal. Tapi harus sepatu, kalau sandal biasa ya, makanya enggak ada pula spesifikasinya ya harus naik motor ke sandal jenis apa kan boleh juga ya ke depannya seperti itu ya. Biar orang tetap nyaman naik sandal pakai sandal gitu ya. Soalnya aku salah satu penikmat pakai sandal gitu. Ya sebenarnya upaya itu sebenarnya untuk ini aja sih, meminimalisir resiko fatalitas kecelakaan. Karena kan kalau pakai sepatu kan minimal tidak terlalu ini ya, kalau luka pun mungkin ya nggak terlalu parah betul, gitu loh sebenarnya seperti itu. Tapi sih. Ya mending pakai sandal daripada pakai bakia. Waduh. Aduh. Kepanjangan. Ya kalau naiknya bertiga bisa ya. Tartik ya. Tartik terus pakai ya. Ini pinter ini hostnya podcast Kopsus nih, luar biasa nih, wah. Tapi oke. Mungkin kayaknya itu menjadi pertanyaan terakhir kita mengenai sandal jepit, karena juga ini pentingnya keselamatan ini penting. Kalau ditanya penting seberapa penting, dari 1 sampai 100. Iya. Mungkin 100 ya. 100. Jadi keselamatan itu memang kalau di kata mati satu nyawa tuh sama dengan satu orang meninggal itu sama harus menyelamatkan 1000 orang nyawa gitu perbandingannya. Jadi harus prioritas gitu. Prioritas. Kenapa podcast Kopsus ingin bahas tentang transportasi? Karena kita udah mulai new normal. Kita udah ya walaupun masih tinggi, tapi setidaknya informasinya itu sudah sekitar 97% masyarakat Indonesia itu udah dosis pertama ya. Dan sekitar 88% itu udah masuk dosis kedua. Iya, betul. Dan sekarang udah ada booster kedua. Booster lagi ya. Booster kedua. Jadi pemerintah udah jalanin booster kedua. Jadi otomatis kita udah semakin lepas, semakin kita udah bisa lagi bikin event, ini walaupun beberapa minggu ini meledak lagi COVID, tapi ya tidak apa-apa. Jadi kita tetap jaga kesehatan. Mungkin kena COVID ya tidak begitu parah lagi kan. Jadi cuman kayak sakit 2 hari 3 hari ya. Inilah akhirnya kita udah kembali normal. Betul. Jadi ya kita udah bebas lagi untuk jalan, membangkitkan dunia pariwisata. Silakan jalan, yang penting aturan berlalu lintas ya, karena hari ini kan kalau kami sih di Katama sendiri mengatakan bahwa Indonesia itu berada di tepi jurang gitu, artinya sudah darurat keselamatan jalan. Saya lupa menyampaikan bahwa ini pendengar podcast, terutama podcast Kopsus, bahwa Indonesia itu yang meninggal dunia itu per jam itu 3-4 orang loh. 3-4 orang setiap dalam jam. Nah, kalilah kita 24 jam berapa orang? Kadang terus. Ngeri nggak? Mama, rasis juga ya. Nah, jadi kita harus kita harus sampaikan gitu, karena ini fakta. Jadi kita biar lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi di jalan. Jangan sampai kita pula jadi korban gitu kan. Kita nggak tahu loh di jalan itu seperti apa. Makanya saya selalu diingatkan di teman-teman di Katama, kita harus jadi contoh pelopor, nggak bisa, karena angka tadi itu bukan angka yang tebak-tebakan ya, itu memang betul seperti itu. Jadi ya kita tetap atuhi peraturan. Ya. Kalau om itu fungsinya ingin menjaga keselamatan kita sebenarnya ya, bukan untuk nakut-nakutin, bukan boleh jahat. Ya, om itu baik, om baik gitu. Tapi ya sudah, berarti itu adalah ujung dari dari podcast kita. Aku dari episode 1 gitu sampai episode 28 kemarin terakhir udah sibuk kasih kata-kata closing ya. Ini udah habis aja kayaknya udah nggak ada bahan lagi nih membicarakan closing. Udah sakit apa bahasa closing aku nih ya. Udah pening gitu kan. Mungkin dari abang mulai ada kata-kata closing. Closing ya. Yang pertama untuk pendengar setia Kopsus, podcast Kopsus, kami mengimbau, mari bersama-sama kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Mari bersama-sama kita ajak dulu diri sendiri, keluarga kita, teman dekat semua untuk mematuhi yang namanya aturan berlalu lintas. Karena kita nggak tahu apakah kita ini nanti menjadi sebagai korban atau kita penyebab.
susu